Ya, pemahaman saya di dalam pertemuan-pertemuan G20 itu biasanya kan merupakan kesepakatan di antara para negara anggota G20, kesepakatan masalah kesepakatan investasi, masalah kesepakatan kerjasama dan lain-lain. Terkait dengan asuransi tentunya ketika kesepakatan investasi misalnya masuk dengan deras ke Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang ada di Indonesia, kebutuhan asuransi pasti akan mengikuti. Sehingga harapan saya pribadi adalah teman-teman di Pialang terutama itu mengikuti keputusan-keputusan yang ada di dalam G20 itu yang akan berimbas kepada kepentingan atau kebutuhan timbulnya asuransi. Nah, selain asuransi tentunya kalau kita kan lisensinya Pialang itu adalah Pialang dan konsultan gitu ya, kebanyakan seperti itu. Artinya kita tidak hanya melihat dari sisi untuk penempatan risiko, tapi kita juga bisa memberikan layanan servis dalam bentuk yang lain, misalnya advices mengenai risk management. Nah, event di OJK sekarang, laporan keuangan kita itu sumber pemasukan buat Pialang itu ada dua, jasa kepialangan dan jasa lainnya, jasa konsultansi maksudnya. Artinya kita sekarang memberikan konsultasi dan memungut fee itu bisa diakui sebagai pendapatan, sehingga tidak melulu hanya kita melakukan penempatan fisik risikonya, tapi memberikan konsultansi pun itu sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan. Nah, kaitannya tadi kalau dari sisi produktivitas Pialang dengan sumbernya nambah harusnya juga secara overall kinerja dari Pialang ini harusnya juga naik gitu ya. Nah, tapi kembali lagi kepada masing-masing anggota Aparindo, apakah sudah mempersiapkan secara internal kompetensi, kemampuan dan lain-lain yang terkait dengan jasa konsultansi tersebut. Biasanya gini, yang pengalaman pribadi adalah ketika ada investor asing masuk ke Indonesia untuk membiayai sebuah proyek tertentu gitu kan, dia biasanya mencari partner di Indonesia untuk memberikan jasa konsultasi dari sisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, apakah itu kebutuhan asuransi, pajak dan lain-lain gitu ya. Nah, kita kan bisa mengambil posisi itu gitu loh, bahwa untuk asuransi kalau Anda menanyai saya bisa jawab nih. Nah, masalahnya kan sekarang seberapa jauh anggota individu dari Aparindo itu memahami aturan-aturan yang terkait dengan investasi dari luar. Itu kan, berarti kita harus belajar lagi nih. Harus belajar penanaman modal asing itu seperti apa, aturan-aturan yang ada di sana gitu kan, misalnya. Kemudian kebutuhan dia untuk taruh di sini itu seperti apa, ada partnernya di Indonesia apa enggak dan lain-lain. Nah, ini yang perlu ditingkatkan dari sisi kompetensi dan pengetahuan dari teman-teman di Aparindo. Jadi tidak pakai kacamata kuda hanya melihat risiko asuransi penempatan gitu ya, tapi melihat yang lebih luas lagi sehingga terdapat potensi-potensi baru yang bisa digarap di luar penempatan sebenarnya. Jadi kita bisa saja diangkat sebagai konsultan tapi tidak melakukan penempatan gitu kan, atau kita penempatan tapi nggak konsultansi gitu. Nah, kan tinggal pilihan, tergantung kita punya kompetensinya di sisi yang mana gitu. Tapi either way itu dua-duanya bisa menghasilkan tambahan buat teman-teman di Aparindo khususnya gitu ya, dari sisi pendapatan tentunya.